Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU dan masih membahas dengan topik melanjutkan amal soleh setelah bulan Ramadan. Tadi Prof juga sudah sampaikan beberapa amalan apa saja yang bisa kita lakukan setelah bulan Ramadan. Prof, barangkali juga bisa menyampaikan kepada para pemirsa di rumah apa saja keutamaan dari bulan Syawal atau setelah bulan Ramadan ini, Prof? Ya, kita kan disunatkan setelah Ramadan ini melakukan saum sunat, saum Syawal 6 hari. Itu merupakan saum yang oleh Allah diberi pahala 10 kali tiap hari. Jadi kalau 6 hari itu sama dengan 60 hari. Ya. Nah, ini menggenapkan karena waktu saum itu kan 30 hari. 30 hari kali 10, 300, dan 60 ditambah 6 hari, 60, jadi 360, berarti puasa 1 tahun. Kalau kita melakukan saum Ramadan 30 hari, lalu saum Syawal 6 hari, maka puasanya kalau dikali lipat 360 hari. Itu saya kira sama dengan 1 tahun. Itulah keutamaan dari melaksanakan saum Ramadan di bulan Syawal. Dan di bulan Syawal ini kan bulan yang yang khusus ya di mata kaum muslimin. Ya, kita tempatnya bersilaturahim, tempatnya kita melakukan amal-amal baik, dan spektrum kita, getaran kita Ramadan itu masih tinggi ya. Karena spektrum itu makin lama makin melemah ya, makin jauh makin melemah. Di Syawal itu masih tinggi, ke masjidnya masih semangat ya. Lalu juga tadarusnya masih tetap gitu, tidak bergeming. Qiyamul lailnya, sodakohnya. Tapi lama kelamaan biasanya frekuensi itu mulai menurun. Nah, saya harap kita ini tidak begitu ya. Kalaupun menurunnya sedikit lah. Jadi harus tetap diusahakan dalam keadaan stabil. Kata Rasulullah, yang disebut baik itu ialah yang beramal yang stabil, beramal yang daiman, yang anger, yang aceg walaupun sedikit, dibandingkan dengan orang yang sekarang beramal tinggi besok enggak gitu. Oleh karena itu ini perlu menjadi catatan kita. Yes. Yang kedua, saya tertarik kepada ayat terakhir dari rangkaian puasa ini. Ayat puasa itu kan dari 183 sampai 188. Pas 188-nya itu ayat ini sangat unik karena berlainan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu berbunyi wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu memakan harta orang lain di antaramu dengan cara batil, dengan cara tidak sah. Seolah-olah begini, kamu setelah puasa itu harus bisa menahan diri, mampu mengendalikan diri sehingga kamu tidak berani memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Jika kamu dalam bulan Ramadan itu bisa menahan diri dari makan minum yang halal selama sebulan, tentu kamu bisa juga menahan diri dari makan minum yang haram untuk selanjutnya. Apalagi kalau itu haramnya haram diperoleh. Di samping haram dalam zatnya, juga haram dalam perolehannya. Tapi yang dimaksud dengan ayat ini adalah haram dalam perolehannya. Kalau haram dalam zatnya seperti babi, anjing, ya, darah, itu ada pengecualian. Kalau ini, saya kira ini perlu perhatian kita bersama. Terus jangan kamu bawa urusan harta ini kepada hakim, pada pengadilan, supaya kamu bisa memakannya dengan cara dosa. Wa antum talamu, sedangkan kau mengetahui. Nah, sekarang kan banyak ya Neng ya, harta-harta orang diadukan ke pengadilan dengan catatan supaya dia menang, sehingga dia memperoleh
harta, bagian dari harta yang diperebutkan. Itu tidak boleh dalam hukum Islam. Ya, wala tudlu biha ilal hukami litakulu fariqum min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Jadi itu nengnya jadi yang penting. Baik Prof, terima kasih atas penjelasan dan pencerahannya. Prof, tadi kan juga membahas mengenai puasa yang bisa dilakukan dalam bulan Syawal. Sebetulnya jenis puasa yang bisa dilakukan dalam bulan Syawal atau berikutnya itu apa saja sih Prof, yang dari tadi selain dari 6 hari tadi Prof? Ya, pertama yang harus kita perhatikan adalah melunasi hutang dulu. Kalau dalam puasa Ramadan kemarin ada yang kita tinggalkan karena alasan syar'i, apakah itu kita dalam perjalanan atau sakit, atau kita tidak kuat karena terlalu tua, atau wanita yang datang bulan maupun nifas, ya itu kan bisa diganti di bulan lain. Ya, diutamakan yaitu membayar dulu hutang, setelah itu melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Karena hutang itu wajib, ya, jangan sampai tidak terbayar. Itu. Yang kedua, kalau kita melakukan setelah yang berbayar hutang, lalu melakukan yang 6 hari, lalu kita melakukan amal-amal saum yang lain, yaitu tadi hari Senin Kemis atau yaumul bid, yaitu hari-hari 3 hari pada tengah bulan, ataupun hari-hari yang oleh Allah diberikan tentunya seperti Yaumul Arafah, ya. Ketika orang lain wukuf di Arafah, kita saum. Wah, itu pahalanya banyak sekali ya, Neng, atau faedahnya dan barokahnya kepada kita sekalian tentang saum sunat itu. Itu bagi yang mampu, ya. Bagi yang tidak mampu, ya jangankan puasa sunat, puasa wajib pun kan boleh tidak melakukannya tadi. Yaitu orang-orang yang sudah terlalu tua, yang tidak kuat lagi, yang punya penyakit kronis menahun, ya, yang juga wanita hamil dan wanita menyusui. Itu yang oleh Allah diberi dispensasi khusus, boleh tidak puasa tapi mengganti dengan fidyah, memberikan pada fakir miskin makanan sehari di mana dia makan. Gitu. Masya Allah, sangat banyak sekali Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan ibadahnya, ibadah wajib maupun sunnah ya Prof ya. Prof, kita lanjutkan barangkali di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Catatan Akhir Pekan TV-mu.